Nabi menyebutkan hewan kurban kita itu nanti akan datang dari kiamat mendatangi tuannya. Kalau saya berkurban, nanti di hari kiamat dia datang. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk balas dendam. Pokoknya tukang dia, apa dulu menyembah dia? Akhirnya saya balas. Tidak mungkin kan? Tapi ulama bertanya, apa rahasia di balik itu? Wah, itu pikir ulama seperti itu. Kalau hanya sekedar hadir, apa gunanya? Datang lagi kan? Itu situ dia. Tidak mungkin mas, pasti ada rahasia, ada hikmah apa? Ada satu riwayat yang kesini hadisnya tak cantum. Hadis dhaif juga kalau nggak salah. Kata hadis itu gimana? Hewan kurban itu nanti akan jadi matiyah. Matiyah itu bahasa kitanya tunggangan kendaraan. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis ini, hewan kurban yang kita kurbankan akan datang nanti ke kita untuk jadi tunggangan. Berdasarkan hadis yang satu itu. Satu lagi pendapat mengatakan kata mereka hikmahnya adalah untuk jadi saksi atas amal kita. Jadi kerbau yang kita seperti itu dia akan datang. Ya Allah, si bulan ini dulu berkorban, saya saksinya, saya korbannya. Nah begitu. Dan saksi itu bukan berarti Allah tak tahu, tapi untuk memperkuat, untuk menunjukkan betul-betul untuk kegunaannya bagi orang itu, bagi hamba, bukan untuk Allah. Allah tahu dia ada saksi itu, tidak Allah tahu. Tapi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Saya ajak kembali Bapak Ibu untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi seputar berkurban. Bagi yang memang sudah terbiasa berkurban, mudah-mudahan efeknya bisa nambah. Kalau biasanya cuma ngambil 2 nama, mudah-mudahan dengan materi ini bisa nambah ngambil 3, ngambil 4. Atau yang memang belum terbuka sama sekali sementara sanggup, yang mudah-mudahan ini juga berefek. Tiba-tiba nama dia yang pertama mendaftar wanita misalkan ya, sekira begitu. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi materi kita tentang hadis-hadis seputar berkurban. Hadis-hadis tentang berkurban yang juga saya ambil dari kitab hadis yang biasa saya pakai di sini. Kitab hadis yang bernama At-Targhib wa Tarhib, motivasi dan ancaman. Ini judul buku itu, At-Targhib wa Tarhib, motivasi dan ancaman. Kenapa seperti itu judulnya? Karena memang isinya 2 hadis yang dikumpulkan, yang isinya cuma 2 macam. Kalau tidak motivasi, ancaman. Kalau motivasi berarti tentang amal soleh. Kalau ancaman berarti dosa maksiat. Maka mari kita lihat hadis-hadis seputar berkurban yang tentu sudah tergambar. Ada hadis motivasi untuk berkurban, ada hadis-hadis yang memang itu mengancam atau menggambarkan dosa atau katakanlah efek dari sebuah dosa. Hadis pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadisnya statusnya hadis dhaif. Bagi kita yang alergi dengan hadis dhaif, perlu diingat bahwa hadis dhaif itu tidak sama dengan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu, memang hadis maudhu itu bagian dari hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu banyak jenisnya. Tapi hadis maudhu dia adalah hadis dhaif, hadis lemah yang memang paling lemah. Bahkan segi lemahnya memang tidak boleh dipakai sama sekali. Hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis palsu berarti hoax. Memang real itu tidak terjadi. Kalau itu ucapan, kalau itu diklaim ucapan Nabi, Nabi tak pernah mengatakan. Kalau isi hadis itu adalah perbuatan Nabi, yang benar adalah tidak pernah Nabi melakukan itu dan seterusnya. Nah, ini hadisnya dhaif, bukan maudhu. Hadisnya lemah karena faktor sanadnya, tapi bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu. Untuk itu kita pakai pendapat jumhur ulama hadis. Mayoritas ulama hadis mengatakan bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan. Yang diamalkan itu adalah, yang bisa diambil dari hadis dhaif adalah motivasi yang ada dalam hadis itu. Jadi apa motivasi dari hadis itu?
seperti memotivasi kita untuk melakukan sebuah amal, sebuah ibadah yang dalilnya amal ini sudah jelas. Cuman ini ada sedikit motivasi. Nah, motivasi ini kita ambil. Maka mari kita lihat hadis pertama ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Maaf. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Jadi doa. Radhiyallahu anha itu artinya, ya Allah, berikanlah keridhaanmu terhadap ibunda kami Aisyah radhiyallahu anha. Ini simbol ini memang kelihatan remeh, tapi kalau kita tinggal di kawasan Syiah yang memang Rafidhah, Syiah yang kerjanya melaknat para sahabat Nabi selain orang-orang sahabat Nabi yang mereka ini kan, itu Aisyah ini, nama Aisyah itu tidak akan mereka doakan dengan doa yang baik. Mungkin mereka suplahi, mereka laknat, mereka sebut Aisyah di neraka, dan itu ada dulu di media sosial. Ada seorang tokoh Syiah sepertinya, saya tak tahu kayaknya betul, tapi bukan di Iran, di negara Teluk, entah gimana saya tidak ingat pasti. Itu videonya memang langsung dia mengucapkan untayan doa yang tidak baik untuk Ummul Mukminin Aisyah. Ada lagi video yang menunjukkan ada semacam kayak kalau kita mungkin perayaan Maulid Nabi Isra Mi'raj, itu ada perayaan yang merayakan Aisyah di neraka. Dirayakan itu, tertulis di dinding itu Aisyah finnar. Apa artinya Aisyah finnar? Aisyah yang dimaksud mereka ini adalah istri Nabi yang bernama Aisyah. Jadi mereka rayakan. Bahkan anak-anak yang hadir waktu itu, kalau tidak salah, sampai mengucapkan itu, Aisyah di neraka. Luar biasa. Jadi ucapan radhiyallahu anha itu bukannya sekedar doa sebetulnya, tapi juga ingin menunjukkan bahwa ini simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan sahabat itu terhormat, tapi tidak sampai ke level Nabi. Berdosa, tapi Allah maafkan ketika mereka melakukan dosa dan Allah. Tapi kalau untuk sampai mengatakan mereka itu masuk neraka, umpamanya sampai mengatakan mereka dilaknat Allah, nah ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan kita meremehkan ucapan radhiyallahu anha. Kalau perempuan radhiyallahu anha, itu simbol sebetulnya. Selain doa, itu menunjukkan bahwa saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bukan kalangan yang mencela para sahabat, mengutuk para sahabat, atau mencela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi, kata Aisyah, pernah bersabda begini, ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawm an-nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari berkurban. Kapan pasal kurban, Pak? Tanggal 10, 11, 12, 13. Hari tasyrik itu masih hari pelaksanaan kurban ya. Jadi bagi kita yang baru sadar berkurban lewat Idul Adha, 11 masih bisa, 12 masih bisa, 13 masih bisa. Jadi kata Nabi, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam di hari berkurban yang lebih dicintai oleh Allah dari ihraqid dam, menumpahkan darah. Jadi sebenarnya gini sedap juga. Kalau hadis ini diambil lurus-lurus tabung, ya, bahaya Pak, menumpahkan darah. Misalnya sembelihnya orang begitu, kenapa? Karena hadis itu bilang katanya menumpahkan darah. Nabi tak menyebut menumpahkan darah, menyembelih di sini, tapi Nabi menyebut menumpahkan darah. Tapi maksud Nabi di sini adalah menumpahkan darah hewan kurban, menyembelih maksudnya. Tapi Nabi menyebut ihraqid dam, ihraq menumpahkan, adab darah, menumpahkan darah. Jadi maksud Nabi di sini bukan menumpahkan darah manusia, bukan menumpahkan darah nyamuk atau hewan-hewan yang lain. Yang Nabi maksud di sini adalah menumpahkan darah hewan kurban alias menyembelihnya, alias ibadah kurban.
Jadi dari potongan hadis ini Nabi ingin mengatakan bahwa tidak ada amalan yang paling afdal, yang paling disukai Allah pada hari raya Idul Adha dan tambah 3 hari setelah itu. Ibadah yang ratingnya tertinggi adalah ibadah kurban. Karena memang momennya saat itu, Pak. Jadi uniknya ibadah agama kita adalah ada ibadah-ibadah yang ketika momen ibadah itu datang, dialah yang ratingnya tertinggi. Ibadah-ibadah yang lain nomor 2, nomor 3 jadi. Ini yang pertama contoh. Contoh kedua, di malam Idul Fitri atau di malam hari raya, itu ibadah yang paling tinggi, yang paling mulia adalah bertakbir. Bukan berarti baca Quran. Bapak membaca Quran waktu itu jadinya tidak baik-baik. Tapi kalau dibanding-bandingkan baca Quran atau bertakbir, bertakbir lebih tinggi ratingnya. Karena momennya saat itu. Saat itu momennya adalah bertakbir. Tapi nanti setelah habis momen takbir, ya sudah. Takbir aja dia terlarang. Tapi pas momen malam Idul Adha, Idul Fitri, atau pas hari raya dengan ketentuan yang sudah disebutkan dalam kitab fikih, itu adalah ibadah yang tertinggi, yang ratingnya tertinggi saat itu adalah bertakbir. Nah, khusus pada hari raya berkumpulan, ibadah yang tertinggi, yang paling dicintai Allah, ini menggunakan isim tafdil. Isim tafdil itu kata sifat yang menunjukkan lebih atau paling. Tidak ada yang lebih disukai Allah, tidak ada ibadah yang lebih disukai Allah pada hari raya Idul Adha atau hari raya berkurban daripada menumpahkan darah atau menyembelih hewan kurban. Jadi kalau kita umpamanya saat kita ada di Idul Adha itu, kita dihadapkan pada 2 pilihan umpamanya, berkurban atau sedekah biasa. Nah, pilih berkurban. Lebih baik berkurban daripada sedekah biasa. Kita punya uang 2 juta atau 2,5 juta umpamanya, cukup untuk ngambil 1 nama. Berapa sekarang, Pak? 27. Nah, 2,7. Saat itu saya punya duit 2,7. Tabungan lah kata begitu. Pilihan banyak. Sedekah umpamanya, ngasih duit anak, ngasih makanan anak yatim segala macam. Tapi pada momen saat itu yang paling afdol, yang paling bagus, yang paling disyaratkan adalah ibadah kurban. Karena itulah ibadah yang tertinggi saat itu. Itu pesan pertama. Pesan kedua kata Nabi, wa innahu la ta'ti yawmal qiyamati fi farshihi bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Dan sungguh Nabi menggunakan mu'akid itu bahasa kitanya kata penegas. Dan sungguh kata Nabi akan datang nanti di hari kiamat hewan kurban kita itu. Nabi menggambarkan di sini bi quruniha dengan tanduknya saja. Wa ash'ariha dan bulu-bulu di badannya. Wa adlafiha dan kukunya sekalian. Nah, di sini juga Bapak Ibu pentingnya kita merujuk kepada para ulama. Tak cukup dengan modal terjemahan hadis. Kalau patokan di situ, Pak, apa bentuk kambing itu nanti? Kita berkorban, kita nyembelih kerbau di sini. Kata Nabi, berarti kerbau itu akan datang nanti di hari kiamat, tanduknya, bulunya, kukunya. Kepalanya mana? Badannya mana? Nabi kan sebut itu tadi. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah, dan sungguh hewan kurban yang kita kurbankan di dunia akan datang hari kiamat nanti mendatangi orang yang berkurban itu. Bi quruniha, tanduknya, wa ash'ariha, bulunya, wa adlafiha, kuku kakinya. 3 cuma sebutkan Nabi. Apa bentuknya nanti itu? Kerbau, tanduknya aja, bulu di badan, sama kuku di kaki. Apa bentuknya itu, Pak? Nah, ini yang tersebut oleh Nabi. Apakah seperti itu betul yang diinginkan Nabi atau tidak? Nah, disinilah peran para ulama. Ulama membaca, mendalami apa maksud Nabi. Apakah memang hewan kurban itu nanti akan datang hanya bawa tanduk, bawa bulunya, kemudian bawa kuku kakinya? Nah, itu perlu ditanya. Nah, maksudnya Bapak Ibu sekalian, Nabi ingin menggambarkan bahwa hewan yang kita kurbankan ketika hidup di dunia
dunia itu akan datang nanti dari kiamat mendatangi kita selaku yang berkorban itu utuh. Nah itu maksudnya digarisbawahi utuh. Dari mana kita paham? Dari mana kita bisa memahami itu kok bisa utuh? Karena Nabi di sini menggambarkan beberapa bagian dari hewan kurban yang itu bagi kita remeh. Bulu, Pak. Ada orang berebut bulu domba, apa namanya, bulu kerbau itu. Nah, aduk kita kasih siapa yang mau ya kan. Tak berebut orang, tapi coba kalau dagingnya, bisa berebut orang nanti. Kuku kaki, 3 benda ini remeh, Pak. Tak begitu dipandang. Tapi ketika Nabi bilang 3 benda ini nanti lengkap datang, 3 benda ini nanti akan ikut datang bersama hewan kurban. Artinya apa? Bagian tubuh dari hewan kurban yang tidak remeh, yang penting-penting tadi, apalagi itu pasti juga akan datang. Nah itu gambarannya, Pak. Jadi bahasa awal Beko, kalau bahasa sederhana, Beko akan datang. Hewan kurban itu, hewan kurban yang kalian kurbankan kata Nabi akan datang utuh. Mulai dari bagian-bagian tubuh yang penting sampai bagian tubuh dari hewan kurban yang mungkin kalian nggak bernilai bagi kalian. Nah, itu. Yang tak bernilai tadi itu tanduk. Nah, jadi jangan dipahami nanti intelek. Disinilah kita mesti memahami hadis itu butuh ulama. Kami butuh membaca penjelasan ulama di kitab-kitab. Atau Pak, kalau menyampaikan hadis tapi tidak merujuk penjelasan ulama, bahaya. Nabi maksud dia pahami rusak agamanya jadi. Baik, jadi pesan kedua kata Nabi, hewan kurban yang kita kurbankan nanti itu akan datang utuh. Baik, timbul pertanyaan nih. Nabi menyebut tanduk, bulu, kuku kaki. Kalau sempat hewan kurban yang kita kurbankan itu tidak bertanduk, gimana? Sementara Nabi menyebut tanduknya. Nah ini kalau ini mudah ya. Nabi kan tidak mengatakan mesti hewan kurban yang akan datang itu dengan tanduknya. Itu kalau hewan kurban yang kita kurbankan itu memang jenisnya bertanduk. Kalau kambing, ada kambing bertanduk, kan? Ada kambing bertanduk? Ada, Pak? Ada, Pak? Kambing bertanduk ada? Sapi kemarin bagian. Kalau sapi nggak boleh bertanduk ya? Ada yang nggak bertanduk? Ada bertanduk. Nah sekarang anggap ya sapi yang tidak bertanduk. Datang nanti dia. Ketika Nabi mengatakan hewan kurban itu akan datang bertanduk, berarti Nabi bohong. Nabi itu tidak mengatakan bahwa setiap hewan kurban yang datang dari kiamat nanti dia bawa tanduknya pasti. Nah, begitu kata Nabi. Nabi bicara secara umum saja. Hewan kurbannya kalian kurbankan dulu. Kalau hidupnya ketika dikurbankan itu bertanduk, bertanduknya ibu. Tapi kalau hewan kurbannya kalian kurbankan itu jenisnya tidak bertanduk, ya nanti pas datang dari kiamat tak bertanduk. Itu juga Pak. Tak bulu. Ada hewan kurban yang kita kurbankan ada bulu kan? Bukan berarti besok di bulu kan? Nah ini juga mesti. Yang ketiga kata Nabi dalam hadis yang sama tadi, wa inna dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi. Dan sesungguhnya Nabi lagi-lagi menekankan, dan sesungguhnya darah dari hewan kurban itu jatuh ke tanah sebelum sesungguhnya darah itu akan diterima oleh Allah sebelum darah dari hewan yang kita sembelih itu jatuh ke tanah. Kata Nabi, ini ditelek dulu, darah hewan yang kita kurbankan itu diterima oleh Allah sebelum darah itu menetes atau jatuh ke bumi. Nah, kira maksudnya apa, Pak? Nah, ini ditelek dulu. Wa inna dam, sesungguhnya darah apa? Darah hewan kurban kita. La yaqa'u minallahi bi makan,
terima Allah, ditempatkan oleh Allah di posisi, di tempat yang layak, sehingga diberikan pahala. Sebelum darah itu jatuh ke tanah. Nah, ini perlu lagi pemahaman penjelasan ulama. Maksud Nabi ini, Nabi ingin menggambarkan betapa cepatnya Allah memberikan pahala, menerima pahala ibadah itu. Allah bandingkan berapa lama darah yang mengalir dari leher kambing yang kita potong, berapa menit dia butuh untuk sampai ke tanah. Ya lama tuh. Kan kita baringkan di tanah juga. Kalau 3 cm lah jaraknya, 3 cm dengan tanah. Berapa lamanya? Berapa lama darah itu butuh untuk bisa sampai ke tanah dengan jarak segitu tuh? Kan sebentar tuh. Tahu 4 detik lah. 4 detik langsung sampai ke tanah. Lebih cepat Allah menerima amal, menerima ibadah kurban kita itu dibandingkan cepatnya darah hewan kurban itu menetes jatuh ke tanah. Pesawatnya tidak menunggu lama Tuhan itu menerimanya. Tentu dengan syarat ikhlas semuanya. Uang yang kita pakai untuk kurban itu uang halal, ya dengan sasaran yang dibicarakan di majelis yang sudah ada. Apabila sasaran itu terpenuhi, kemudian pelaksanaannya sesuai dengan aturan, Allah tidak butuh lama untuk memberikan balasan dan menerima amal kurban itu. Bahkan mengalahkan darah itu. Begitu cepatnya darah itu mengalir ke tanah, tapi ternyata Allah sudah lebih dahulu dan lebih cepat menerima amal kurban kita itu. Nah, 3 poin ini Nabi sampaikan. Lalu Nabi tutup dengan satu pesan intinya. Apa kata Nabi? Fatibu biha nafsa. Ambil potongan hadis nanti, bikin sepaku besar, tulis fatibu biha nafsa. Kalau mau ya 3 hadis ini. Nanti di ujungnya itu besar kan, kasih warna merah. Nanti diterjemah. Fatibu biha nafsa itu artinya, fa itu artinya makan. Jadi begini Pak, Nabi menyebut 3 poin tadi, itu kan motivasi supaya orang tergugah untuk berkorban. Pertama tadi, rupanya berkorban itu ibadah yang paling dicintai di surga Allah, tak ada yang lain di hari berkorban. Kedua, nanti hewan kurban itu akan mendatangi kita. Yang ketiga, Allah cepat membalas. Kan semua motivasi itu. Allah, Nabi tutup dengan satu pesan. Apa kata Nabi? Fatibu biha nafsa, maka tuluskanlah jiwa kalian, relakanlah jiwa kalian untuk berkorban. Jangan sampai tersisa jangan sampai lagi tersisa rasa-rasa ya Allah, pone berkorban aku piti, abi berkorban. Jangan tersisa lagi itu di hati. Karena kalau kita hitung Pak, memang orang yang memang pelit itu pasti hitungan ya. Duit 2,7 kita yang punya, dikasih ke orang. Terus nanti bukan untuk kita pula, untuk dibagi lagi. Itu pantangan orang pelit Pak. Orang pelit dia pasti cepat ngasih. Orang pelit itu dia baru ngasih, baru mau berikan duit kalau ada yang beli. Ini enggak kan? Ibadah kurban kan begitu. Ini duit, silakan sebeli. Untuk dibagi-bagi gratis, itu berarti bagi orang yang hitung-hitungan. Maka kata Nabi, fatibu biha nafsa, baguskanlah jiwa kalian untuk berkorban. Jangan biarkan ada rasa menyesal sedikit pun. Nah, itu dia. Relakanlah. Oh, saya berkorban satu ekor kerbau. Kata nanti setan dibisikin itu. Coba bayangkan duitnya kemarin bapak kalau kata setan, juta. Asal dagingnya tuh orang nggak gratis lagi. Kata setan bapaknya. Maka ingat hadis ini. Fatibu biha nafsa. Jangan meninggalkan rasa kesal, rasa menyesal. Pokoknya ikhlaskan, tuluskan setulus-tulusnya. Nah, ini pesan Nabi. Terakhir saya lupa tadi Pak. Ada pertanyaan juga.
Kenapa nanti Nabi menyebutkan hewan kurban kita itu nanti akan datang dari kiamat mendatangi tuannya. Kalau saya berkurban nanti di hari kiamat dia datang. Pertanyaannya itu apa? Itu kelas dendam. Pokoknya tukang dia apa dulu menyembah dia. Akhirnya saya balas. Tidak mungkin kan. Tapi ulama bertanya apa rahasia di balik itu? Wah, itu pikir ulama seperti itu. Kalau hanya sekedar hadir apa gunanya? Datang lagi kan? Itu situ dia. Tidak mungkin rasanya. Pasti ada rahasia, ada hikmah apa? Ada satu riwayat yang kesini hadisnya tak cantumkan. Hadis dhaif juga kalau nggak salah. Kata hadis itu gimana? Hewan kurban itu nanti akan jadi matiyah. Matiyah itu bahasa kitanya tunggangan kendaraan. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis ini, hewan kurban yang kita kurbankan akan datang nanti ke kita untuk jadi tunggangan. Berdasarkan hadis yang satu itu. Satu lagi pendapat mengatakan kata mereka hikmahnya adalah untuk jadi saksi atas amal kita. Jadi kerbau kita seperti itu dia akan datang. Ya Allah, si bulan ini dulu berkorban, saya saksinya, saya korbannya. Nah begitu. Dan saksi itu bukan berarti Allah tidak tahu, tapi untuk berbuat, untuk menunjukkan betul-betul untuk kegunaannya bagi orang itu, bagi hamba, bukan untuk Allah. Allah tahu dia ada saksi itu, Allah tahu. Tapi untuk semakin mantap dan yakinnya hamba ini mengatakan, ya Allah, saya dulu berkorban. Ini hewan yang saya korbankan. Jadi alasannya antaranya dua. Maka bagi orang yang masih pilih-pilih kurban, mungkin karena masih ada pilih kurban, dia berkorban kambing. Kambing, cari kambing yang kurus, madu nanti bergaris sama kurban Pak. Ikut kabau, ikut sapi, ikut gaplok kabaunya. Tiba awal, saudara kambing kurus banget kan malu itu. Ditunggangi pula lagi, gemuk pula orang nanti. Gimana baik? Contoh ini. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, 3 pesan Nabi tadi, motivasi untuk berkorban, dan pesan Nabi, tolonglah, kata tahu. Setelah kalian tahu 3 hal ini kata Nabi, tolong tuluskan hewan kurban. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu ada tambahan. Hadis yang tadi itu diriwayatkan Ibnu Majah, Tirmizi, Al-Hakim. Nah, dalam kitab Sunan At-Tirmizi ada tambahan sedikit yang tidak ada di kitab hadis yang tadi itu. Tambahannya begini. Qala Tirmizi, Imam At-Tirmizi mengatakan, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'atin hasanah. Hewan kurban itu ganjarannya, jadi ganjaran hewan kurban itu untuk pemiliknya dihitung 1 bulu 1 kebaikan. Jadi pahala atau ganjaran dari berkurban itu digambarkan oleh Nabi, 1 helai bulu yang ada di hewan kurban itu akan dihitung 1 kebaikan. Kalau sempat 2000 yang ada di kambing itu Pak, 2000 lah. Itu angka-angka hitungan. Nah, tiba bertanya, Ustaz, saya kurban tahun lalu, Ustaz. Rupanya kambing yang saya kurbankan ada bulu, Ustaz. Tapi tak ada malu, Ustaz. Nah, gimana saya menjawab itu, Pak? Sebab saya kan ada di kalau ragu. Al-udhiyatu, hewan kurban. Isahibiha, untuk pemiliknya, artinya yang berkurban. Bikulli sya'ratin hasanah, dihitung 1 helai, setiap 1 helai 1 kebaikan. Jadi kalau ada 1000 bulu di hewan kurbannya 1000 kebaikan. Ini amak kok, tak punya itu. Kambing yang dikurbankannya tidak ada bulu, selai pun ada. Mana gila Pak? Punya Ustaz, besok kita akan situ berkurban Ustaz, dicukur pengurus Ustaz bulu Ustaz. Amanya nih. Nah, gimana cara menjawab? Atau hewan kurban itu memang tak
bulu pada dasarnya Pak? Ada Pak? Yang tak bulu sama sekali? Agaknya mungkin ada ya. Nah, gimana cara itu menjelaskan hadis? Nah, lagi-lagi butuh lagi para penjelasan Allah. Bapak Ibu dalam hati Allah, ini gambaran Nabi saja. Nabi ingin menggambarkan betapa banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang berkorban. Lalu Nabi buat pendekatan. Nabi gambarkan sederhananya begini loh gambaran pahalanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah bilang begitu. Seperti itu ucapannya sama. Seorang suami bilang ke istrinya, "Dek, abang mencintai adik sebanyak pasir dari pantai." Tetapi pantai itu tidak ada pasir juga. Apa kata bininya? Hah? Bisa doang. Itu namanya istri terlek. Bapak, ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, mungkin menggambarkan betapa cintanya kita pada istri. Kita cari pendekatannya, gambaran sederhananya. Apa contohnya? Sebanyak pasir di tepi pantai. Sempat di pantai itu pasirnya sedikit. Apa kata istri? Ah, seketik kalau nasi tabang gede. Nah, berarti itu. Apa ini Pak? Penggambaran kita apa banyak? Untuk menggambarkan betapa banyaknya, kita gambarkan sedikit. Apa contohnya lagi selain itu? Sebanyak buih di pantai. Kan bisa juga gitu Pak ya? Sebanyak buih di tepi pantai. Sempat tak ada buih sama sekali itu. Berarti tak ada cinta di Nabi. Jadi Nabi di sini ingin memberikan gambaran sederhana. Wahai orang yang berkorban, tahu tak kalian? Pahala dari hewan kurban kalian itu terhitung satu bulu. Sama seperti kita mengatakan kepada orang yang kita cintai, saya mencintai Anda atau rasa cinta saya kepada Anda sebanyak pasir di tepi pantai. Tidak melihat realnya seperti apa. Jadi nanti kalau sempat ada binatang atau hewan kurban kita itu tak berbulu, jangan kecewa. Ya Allah, menyesal sama kurban. Betul kata Ustaz Melana. Saya tidak mengatakan bahwa realnya seperti itu. Ini maksud Nabi itu hanya menggambarkan secara sederhana betapa banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang yang berkorban. Sampai dihitung pahalanya itu dengan hitungan berapa jumlah bulu di badannya. Itu gambarannya. Jadi Bu, yang kecewa bulan nanti. Sempat nanti kalau kurbannya tak bulu, misalkan itu hanya gambaran dari itu. Hadis berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashrabiha." Ini juga hadis dhaif. Hadis dhaif, tapi lagi-lagi bisa kita pakai. Apa kata Nabi kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha? Wahai Fatimah, qumi, berdiri kau. Ila udhiyatik. Coba berdiri kata Nabi. Diri, terus pergilah kamu ke hewan kurban kamu. Fashhadiha, saksikan. Maka ini dalil yang menjadi anjuran nanti oleh para ulama fikih. Orang yang berkurban dianjurkan untuk menghadiri penyembelihan hewan kurban. Jadi kata Nabi, wahai Fatimah, berdiri, coba berdiri, kemudian ayo tengok proses penyembelihan hewan kurban. Nah, ini lagi-lagi memang betul kembali lagi ke kaidah ulama gitu. Ini sunnah, tidak wajib. Terutama yang kedua, bagi yang memang buat mentalnya Pak, nanti kalau tidak seperti itu, kan tambah kerajaan panitia mengurus kerbau yang sembelih, mengurus mama yang pingsan kan. Nah, itu tambah kerajaan jadinya. Dia ibu ini tak tahan nengok darah. Tapi ingat haji di masa cinta, ayo dipaksaannya. Belum lagi bertemu pisau dengan kulit itu. Abang belum pingsan. Kenapa kerajaan panitia? Sudahlah kerbau belum disembelih. Yang maknya udah pingsan. Nah ini sunnah yang ini atau anjuran untuk melihat proses penyembelihan ini
hanya berlaku kepada orang-orang yang kuat menengok darah atau kuat menengok pisau dan tidak pihak. Bagi orang yang tak sanggup, berarti ini tidak disunahkan. Jadi nanti kriteria kan bisa sudah diamalkan. Kerbau pertama, aku sebutkan biasanya kan. Kerbau pertama anggotanya sebut 1, 2, 3 sampai 7. Mana bapak ibunya datang. Ayo bapak ibu saksikan. Bisa gitu kan? Nah, prakteknya gitu diamalkan. Nampak 7 orang seragam rapat. Nah, langsung ketik imamnya itu siapa yang dipercaya untuk menyembelih dia. Untuk mengamalkan itu. Nah, timbul pertanyaan, apa hikmah di balik itu? Kenapa Nabi menyuruh Fatimah untuk menyaksikan itu? Kata Nabi, fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha an yughfar laki ma salafa min dhunubik. Jadi kata Nabi, wahai Fatimah, ayo berdiri, tengok hewan kurban mau disembelih, tengok. Kenapa? Karena kata Nabi, tetesan awal itu dari darah hewan kurban yang disembelih itu sejak itu menetes, Allah mengampuni dosa-dosamu yang berat. Nah, untuk menambah kekhusyuan, menciptakan kekhusyuan dalam menyembelih dalam kurban itu, kita butuh melihat darah, menengok darah. Hadirkan saat itu, kata Nabi ini, darah menetes, ingat Allah mengampuni dosa kita yang telah berlalu. Jadi ritual penyembelihan hewan itu tidak hanya sekedar menghilangkan nyawa hewan kurban. Karena mungkin sebagian orang mengatakan begitu. Acara kurban kita itu menyembelih hewan itu dianggap hanya rutinitas menghilangkan nyawa hewan. Nah, ini contohnya. Ada nuansa di situ, nuansa religinya. Di antaranya adalah Allah mengampuni dosa orang berkurban dimulai dari darah itu menetes. Maka kalau kita hadir, Pak, itu rasanya ya Allah, terharu rasanya kita. Yang kita tengok darah, tapi hadirkan yang ini. Sama seperti kita sholat, Pak. Sholat di sini kan sama aja dengan sholat di depan Ka'bah. Tapi beda, ada bedanya. Ketika kita sholat, kalau kita sholat di jauh dari Ka'bah, kita dianjurkan menengok kemana? Kiblat. Ini berarti ya, tengok ini berarti. Kita dianjurkan menengok ke tempat sujud. Sunat ya. Sekarang Bapak Ibu umroh, pas menghadap Ka'bah, tak begitu jauh, nampak Ka'bah. Nah, di mana, kemana arah kita pandangan kita dianjurkan? Sujud lagi, gini. Nah, ke Ka'bah, Pak. Allahu Akbar. Bismillah. Ka'bah. Oh, bagi yang sudah umroh dan melakukan itu tidak terasa. Itu rasanya, Pak. Ini bulu-bulu di badan itu rasanya di rumah. Khusyuknya subhanallah. Bertahun-tahun kita dulu sholat menghadap kiblat dan tidak nampak. Kini sholat ke Ka'bah. Itu rasanya tak terucap. Yang pernah merasakan juga. Ustaz, saya dulu umroh sholat depan Ka'bah, tapi nengok ke bawah ayat itu salah ibu tuh. Nanti sholat pas umroh lagi, nah praktekkan lah, atau Ustaz kemarin juga tadi. Saya tidak merasakan. Apalagi tengah malam, Pak. Sholat tahajud kita pergi kita. Tengah malam itu kan tidak begitu padat tuh. Makin bisa kita merapat. Jaraknya nggak jauh lagi. Batasnya hanya tempat orang tawaf saja. Nah, habis itu saya lagi duduk sholat. Itu rasanya air mata menetes itu nggak perlu bayar-bayar, menetes sendiri dia. Apa bahasa kita ya? Begitu nuansanya itu nuansa yang tak tertahankan. Tapi kalau kita sholat di sini, ya ada kiblat juga, ya sah, berpahala juga. Tapi rasanya itu tidak akan sama dengan rasa kita sholat depan Ka'bah menengok Ka'bah. Begitu juga, Pak. Kita nyembelih kurban, kita ikut berkurban. Kita tetap di rumah, tak menengok proses penyembelihan. Dengan kita menengok, ya sah-sah saja. Artinya
pahalanya ya artinya tidak akan berpengaruh kepada sah atau tidak. Tapi ketika kita hadir saat itu kita akan merasakan nuansa-nuansa yang berbeda ketimbang kita tidak hadir. Salah satu nuansanya adalah hadirkan bahwa ketika darah dari hewan kurban itu menetes, mengalir, oh kata Nabi, saat itulah dosa yang berlalu kita diampuni. Oh itu rasanya Allah. Jadi itu hikmah kenapa Nabi menyuruh. Hanya untuk menghadirkan bahwa menyembelih ini bukan sekedar menyembelih. Ada ruh, ada aura-aura, ada nuansa-nuansa di sini. Baik. Setelah Fatimah melakukan itu, atau sebelumnya, Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai ayahku, yang kau katakan tadi, Allah mengampuni dosa orang yang berkorban itu, mulai dari darah hewan kurban itu menetes. Alana khassatan ahlal bait, aulana walil muslimin. Pikir oleh Fatimah, ya, tadi ayah mengecek, tadi ayah bilang, ketika darah kurban itu menetes, mengalir, darahnya dia dosa orang kurban itu diampuni. Iya kan ya? Ya. Itu khusus untuk kita, keluarga kita saja ya, ayah, saya, cucu, ayah nanti, atau untuk seluruh umat Islam. Pokoknya siapa yang berkorban, apa itu? Apa kata Nabi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bal lana wa lil muslimin." Untuk kita dan seluruh umat Islam. Jadi rupanya keistimewaan yang tadi itu bukan hanya untuk Nabi dan keluarga, tapi untuk siapa saja dari kalangan umat ini yang berkorban. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadisnya. Kata Nabi dalam sebuah riwayat dari Husain bin Ali, berarti ini cucu Nabi, Husain bin Ali. Apa kata Husain bin Ali? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yadhha tayyibatan nafsuhu, siapa yang berkorban dengan jiwa yang bersih, dalam artian tulus, ikhlas, muhtasiban bi udhiyatihi, dan mengharap pahala Allah dari kurbannya itu, janat lahu hijaban minan nar, maka hewan kurban itu nanti akan menjadi hijab, menjadi penghalang dia masuk ke dalam neraka Allah. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab yang bernama Al-Mu'jam Al-Kabir. Syarat kedua, pertama, setulus-tulusnya, jangan ada rasa menyesal sedikit pun. Yang kedua, yang diharap itu hanya pahala. Nah, mengharap pahala ini Pak, ini perlu ditekankan. Sama seperti yang dulu yang pernah sampaikan, sholat tarawih, puasa Ramadan. Tulus di situ bukan sekedar hanya mengharap pahala saja, gambarannya, tapi juga begini Pak. Kita, umpamanya saya warga di sini, yang rutin ikut kurban, pas tapi malas saya, tapi tiba-tiba perasaan saya gini, apa kata orang nanti, saya rutin kurban ya, kalau tak kurban saya tahun ini, apa kata orang nanti, alah kurbannya lah, ini kena sudah. Ini tidak tulus lagi Pak, ini tidak ikhlas lagi nih, ini tidak murni lagi, muhtasiban, tapi kena ampuh kecil orang. Ampuh kecil orang itu Pak, itulah berusaha. Berarti kurban itu untuk menghindari bulian orang, menghindari apa kata orang lain. Berapa coba? Ini contoh. Saya sering, pokoknya setiap tahun saya nggak pernah absen. Tiba-tiba tahun ini ya ada rasa malas mungkin, atau katanya ada keperluan lain. Tiba-tiba kata hati, wah katanya kata sekitar ya, rutin kurban di sini. Kalau nak kurban tahun ini, dengar kata kawan nanti, dengar kata pengurus, ada. Akhirnya Bang adalah akhirnya saya berkurban, tapi yang menjadi pendorong menghindari ucapan orang.
Biasanya Pak, ria itu digambarkan mencari pujian orang, ingat? Ria itu biasanya digambarkan mencari pujian orang. Waktu jauh ini orang mau puji awak, ya Pak, cuma orang sih bukan. Itu jelas tuh. Tapi pernah ada pikir oleh kita, menghindari celaan orang itu juga bisa ria, bisa ria. Maka nanti yang sudah rutin bukan, jadi nanti kalau ada perasaan itu nih, apa kata orang saya kalau nggak kurban tahun ini rutin biasanya, sudahlah, dipikir betul-betul ya Allah. Selama ini saya mau kurban itu apa sebetulnya? Kurban muncul pula perasaan seperti ini di hati saya. Nah itu masing-masing kita yang ngurus nanti hati kita. Tidak bisa saya ngurusnya Pak. Masing-masing kita yang bisa mengalahkan setan kita sendiri. Maka hati-hati. Memang ibadah ini kita tidak tahu Pak. Dari sekian banyak ibadah kita tidak tahu yang mana yang terima Tuhan. Entah kurban kita tahun ini, entah ibadah kurban tahun lalu, kita tidak tahu. Maka tidak ada satupun yang bisa membuat kita yakin bahwa pasti ibadah kurban saya tahun ini terima Allah. Susah. Itu mendahului Allah. Yang bisa kita lakukan adalah berharap. Ya Allah, semua aturan saya lakukan, semua pantangan saya hindari. Ini kurban saya, ya Allah. Saya berharap betul ya Allah. Mudah-mudahan Kau terima, Kau berikan. Berharap, maruk dan bisa kita buat. Tapi memastikan, aku yakin Allah. Menengok gelagat, menengok ciri-ciri, aku yakin lah bisa. Nah, ini yang mesti kita perhatikan Pak. Karena tadi kata Nabi, muhtasiban. Sama pesan Nabi itu, Rasulullah Ramadhan, ihtisaban. Ini juga muhtasib. Oke, ada pertanyaan kalau Ibu? Kalau ada, kita terus azan, perlu kita jawab. Kalau tidak ada, kita ada. Baik, silakan. Terus tapi masih ada tercampur rasa-rasa riya. Iya. Itu mau menghilangkan itu rasanya kok masih ada itu. efek pada pahalanya atau cara menghilangkannya? Ya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Cara menghilangkannya bagaimana kepada dari segi bagaimana? Yang kedua, pertanyaan kedua. Biasanya kan dari instansi baik swasta maupun pemerintah itu kan hanya menyumbang satu sapi. Mungkin disebut instansinya dari apa atau dari